Bab 1119. Berjalan bersama Tuan Putri. Besar, besar, kecil, kecil, kecil. Di hari yang baru, kasino keluargamu masih sangat ramai. Entah kenapa penjudi hari ini lebih diam dan mereka ragu-ragu untuk bertaruh. Alasan utamanya adalah peristiwa kemarin terlalu menakutkan karena seorang dewa judi dikalahkan lebih dari 30 kali putaran oleh dealer di sini dan kehilangan semua harta. Ketika Harley dan Manda turun, semua mata penjudi beralih ke sisi ini dan mereka semua terpana. Apakah aku tidak salah melihat? Tuan Putri Ziling. Tuan Putri Ziling juga ikut berjudi. Siapakah pemuda di sampingnya yang mampu berdiri berdampingan dengan Tuan Putri Ziling? Dalam diskusi tersebut, sudah ada penjudi yang memberi hormat. Karena itu adalah putri satu-satunya dalam garis keturunan langsung dari keluarga Suzaku. Statusnya sama mulianya dengan 9 kaisar. Dalam hal ini, Manda tampak acuh tak acuh. Berjalan dengan lambat bersama Harley. Sampai mereka keluar dari kasino, semua penjudi tidak bereaksi. Jalanan kota Youdu masih ramai. Tapi sekarang ini tampak lebih ramai. Pada saat ini, sebagian besar orang berlari ke satu arah, yaitu tempat pemilihan master pemurnian pil di kota Youdu hari ini. Untuk menunjukkan keadilan dan mencegah segala tipu daya. Namun, kemunculan Harley dan Tuan Putri Ziling langsung membuat heboh. Harus diketahui bahwa identitas Tuan Putri Ziling sangat mulia. Jika tidak ada acara khusus, Tuan Putri Ziling tidak akan datang ke kota Youdu surga kedua. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, 100% membuat semua orang menoleh ke arahnya. Secara alami, Harley menjadi pusat perhatian. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang berjalan berdampingan dengan Tuan Putri Ziling. Sialan, dalam diskusi, terdengar kutukan. Melihat dari dekat ternyata Pigu juga datang untuk melihat pemilihan master pemurnian pil. Namun terkejut melihat Tuan Putri Ziling dan Harley, yang membuatnya bingung. Dan sangat penasaran dengan identitas Harley. Di tengah keramaian, Dewi Rubah juga datang untuk melihat Harley yang mengikuti seleksi master pemurnian pil. Namun dia tidak menyangka akan melihat Harley lebih awal dibandingkan dengan Pigu. Meskipun dia terkejut, dia menunduk dalam diam. Menurut pendapatnya, Harley dan Tuan Putri Ziling adalah pasangan yang serasi. Di sisi kerumunan ada sepasang penjaga yang berpatroli. Salah satu penjaga merasa tidak enak setelah melihat Harley. Itu adalah penjaga yang menjaga gerbang kota Youdu. Ekspresinya sangat luar biasa. Saat Harley pertama kali datang ke kota Youdu, dia tidak mengerti apa-apa dan dimarahi olehnya. Bagaimana dia bisa? Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih membeku di tempat. Itu adalah tetua kota Youdu yang menjaga formasi teleportasi surga kedua kota Youdu, di mana dia pernah memarahi Harley 2 kali. Ketika melihatnya sekarang, hanya terasa sakit seluruh tubuhnya. Kerumunan di barat adalah sebuah kelompok berjumlahkan 8 orang, yaitu 8 alang Maharaja Semu, yang merupakan sekelompok tetangga Harley. Ketika melihat Harley dan Tuan Putri Ziling berjalan bersama, mereka ketakutan hingga ingin buang air kecil karena belum lama ini mereka memarahi Harley. Ketika berjalan, Manda masih terlihat acuh dan berjalan bersama Harley. Sedangkan Harley yang sudah tidak bisa menahannya dan tanpa sadar mengeluarkan topeng dari tas penyimpanan dan meletakkannya di wajahnya. Jika sejak awal tahu bahwa berjalan dengan Manda akan mendapatkan begitu banyak perhatian, sebaiknya dia tetap sendirian. Namun, saat dia memakai topeng,
8 tetangganya. Alang Maharaja Semu. Semua menggaruk-garuk kepala, seolah teringat sesuatu. Sialan. Sedetik kemudian, 8 orang juga mengumpat. Tampaknya mengenali bahwa Harley lah yang mencuri cairan teratai spiritual dari hutan monster hari itu. Mereka diburu di seluruh dunia oleh singa api merah. Mereka tidak hanya mengenalinya, tetapi banyak orang yang pergi menonton pertunjukan hari itu juga mengenali identitas Harley dan sudut mulut mereka berkedut dengan keras. Perbincangan di jalan semakin riuh dan berita menyebar dari surga kedua ke surga ke-9. Menarik perhatian lebih banyak orang. Bahkan Gracie Suzaku juga tercengang ketika mendengarnya. Tuan Putri Ziling berjalan dengan Harley. Ketika Liam Yue mendengar berita itu, alisnya berkerut. Berita itu di luar dugaannya, membuatnya kewalahan. Akhir-akhir ini, rentetan masalah terus terjadi. Beberapa hari yang lalu, tidak ada orang yang dikirim untuk memburu Harley yang kembali. Alih-alih mendapatkan api sejati dari Harley, melainkan kehilangan banyak orang. Baru kemarin, pemuda berbaju putih yang dikirim untuk membuat masalah di kasino keluargamu tidak hanya kalah menyedihkan, tetapi juga dibawa kembali dengan dipapah. Karena dia dipukuli oleh sekelompok penjudi dan yang lebih tidak masuk akal adalah hingga kemarin malam barulah dia mengetahui bahwa orang misterius yang mengalahkan pria muda berbaju putih sebanyak 30 putaran adalah Harley. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar bahwa Harley sedang berjalan dengan Tuan Putri Ziling, yang membuatnya semakin marah. Melanggar rencananya membuatnya semakin tidak bisa menerimanya. Tetua Pavilion, ini, ucap seorang lelaki tua. Namun dia ragu untuk mengatakan apapun saat melihat wajah Liam Yue yang membiru. Bunuh dia, bunuh dia. Liam Yue belum berbicara, tetapi pemuda berbaju putih sudah menggeram seperti anjing gila. Sampai sekarang, wajahnya masih memar dan ketika teringat dia dikalahkan oleh Harley 30 putaran berturut-turut serta adegan di mana dia dipukuli oleh sekelompok penjudi, membuat dia memiliki keinginan untuk membunuh. Berisik. Liam Yue mendengus dingin dan menatap pemuda berbaju putih itu dengan sengit. Aku. Liam Yue memelototinya dan pemuda berbaju putih itu langsung menjaga sikap. Tetua Pavilion, jangan sampai dia lolos seleksi. Apakah ini masih perlu kamu katakan? Liam Yue mendengus dingin dan segera bangkit dan berjalan keluar. Dengan ada aku di sini, dia tidak akan pernah berhasil. Setelah Liam Yue pergi, pemuda berbaju putih itu menjadi semakin marah ketika memikirkannya. Jadi dia juga berjalan keluar. Guru sangat mencintaiku. Minta dia keluar dari gunung dan bunuh anak itu. Aku, Gerindu, tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Bunuh dia. Di bawah perhatian semua orang, Harley dan Manda datang ke Pavilion Wangtian, di mana Master Pemurnian Pil dipilih. Yang disebut Pavilion Wangtian adalah pavilion besar. Ada lingkaran besar di dalamnya. Hitung luasnya. 3-5 kali lipat lebih besar dari tempat konferensi pertarungan pil di kota Danceng di masa lalu dan tidak masalah untuk menampung ratusan ribu orang. Ketika Harley dan Manda masuk, mata mereka melihat ke arah mereka berdua lagi dan mereka semua tampak terkejut. Melihat ini, Harley terbatuk-batuk. Manda tersenyum dan langsung menariknya ke kamar pribadi di lantai 3 Pavilion Wangtian. Masih kalimat yang sama. Manda adalah Manda dan juga putri dari keluarga Suzaku, yang berstatus mulia. Dengan memiliki identitas seperti ini, tentu saja ada hak-hak khusus yang dimiliki dan Harley sendiri juga bisa menggunakannya. Ketika dia datang ke kamar pribadi, Harley duduk di kursi, memijat keningnya dan mendengarkan diskusi di bawah. Master Suci,
Silakan minum teh. Manda secara pribadi menyajikan teh, yang juga merupakan sejenis teh yang diseduh dengan banyak materi ilahi. Manda, kamu sudah berada di bintang Suzaku selama 100 tahun. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang bereinkarnasi? Harley mengambil cangkir teh dan langsung bertanya. Aku tidak tahu. Manda menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak pernah bertemu dengan semua kultivator dinasti Dacu yang berjumlahkan 90 juta orang. Bahkan jika aku sudah pernah melihatnya, penampilan mereka dapat berubah. Ditambah aku tidak memiliki teknik rahasia Master Suci. Benar juga, Master Suci. Jika memungkinkan, aku harap kamu dapat membantu kakak 9 kaisar. Manda mengerucutkan bibirnya. Dia berperan sebagai Tuan Putri Ziling keluarga Suzaku dan memiliki ingatan masa lalu serta masa sekarang. Jadi dia masih memiliki perasaan terhadap keluarga Suzaku, terutama kakaknya. 9 kaisar. Jika aku bisa, aku secara alami akan membantu. Harley tersenyum. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini bukan dinasti Dacu. Aku tidak memiliki kekuatan tempur tiada taraf. Yang dapat saya lakukan sangat terbatas dan aku memiliki misi yang lebih besar. Maafkan Manda yang tidak berpikir jauh. Manda menarik napas dalam-dalam. Mengetahui bahwa Harley masih mencari orang yang bereinkarnasi. Jadi tidak mungkin tinggal di sini terlalu lama. Liam Yue. Ketika Manda merenung, Harley mengeluarkan suara dingin dan menatap tajam pada seseorang yang berjalan di luar. Dengan sosok ramping dan wajah muram serta aura sombong. Bukankah itu adalah Liam Yue? Ada beberapa orang yang datang bersama Liam Yue dan status mereka tidak rendah. Di mana begitu mereka masuk, banyak orang memberi hormat kepada mereka. Mereka semua adalah murid Yue. Manda berkata. Dari depan ke belakang adalah Yeno Yue, Lemno Yue, Simon Yue, Sancho Yue, Timo Yue dan Liam Yue. Mereka adalah 6 murid Yue dan juga master pemurnian pil 6 besar. Mereka juga memiliki murid mereka sendiri yang jumlahnya sangat banyak. Karena Yue bertahun-tahun ini di kota Youdu dapat dikatakan sangat sial. Entah berapa banyak master pemurnian pil yang dicelakai untuk mendapatkan api sejati. Sepertinya Yue sedang mengumpulkan api sejati. Harley mencibir. Aku juga dikejar oleh mereka. Ada hal seperti ini. Mata indah Manda bersinar dengan cahaya dingin. Hanya beberapa sampah. Harley tersenyum. Tapi yang mengejutkan aku adalah kota Youdu sangat menganggap penting pemilihan master pemurnian pil. Hingga mengutus seorang pangeran untuk memimpin dan ada 6 master pemurnian. Master suci bukan tidak tahu. Lebih dari 90% master pemurnian pil di kota Youdu menjadi murid Yue. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Lalu tujuan kali ini leluhur mengutus kakak 9 kaisar untuk memimpin adalah memilih master pemurnian pil yang berbakat. Dilatih dengan hati-hati sehingga dapat digunakan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu menggunakannya untuk bertarung melawan Yue dan yang lainnya. Tetapi ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang sulit dan panjang. Itulah sebabnya Yue berebut master pemurnian pil dengan keluarga Suzaku. Harley berkata santai. Untuk itu, dia tidak ragu untuk mengirim 6 muridnya. Benar. Sepertinya ini adalah sebuah perang lain. Keluarga Suzaku sekarang dalam situasi sulit dan juga dilema. Manda menghela nafas tak berdaya. Pertempuran melawan bintang kuno Qinglong sepanjang tahun sudah membuat kami tidak lagi berjaya seperti masa lalu dan master pemurnian pil yang dipimpin oleh Yue sangat dibutuhkan. Justru karena inilah kekuatan Yue berkembang pesat.
Daya tarik master pemurnian pil berangsur-angsur merambah hingga ke petinggi keluarga Suzaku dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan mampu menyaingi keluarga Suzaku. Bahkan leluhur yang berada di tingkatan alam suci semu pun tidak berani bertindak gegabah. Aku mengerti. Harley memijat alisnya. Situasi keluarga Suzaku memang sangat sulit, di mana mereka tidak berani bertarung secara terbuka, melainkan hanya bisa melemahkan lawan selangkah demi selangkah. Begitu Kuyue keluar dari keluarga Suzaku dan beralih ke kubu bintang kuno Qinglong, itu merupakan pukulan telak bagi keluarga Suzaku. Kakak 9 kaisar sudah datang. Manda berbisik ketika Harley memijat alisnya. Sialan. Harley tiba-tiba berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Menatap Adam Suzaku, yang baru saja masuk dengan mata cerah. Bersambung. Bab 1120. Reinkarnasi Yunandi Xie. Harley mengumpat. Yang berhasil mengejutkan Manda karena Master Suci tidak pernah berbicara seperti itu. Melihat Harley lagi, dia menatap lurus ke 9 kaisar yang baru saja masuk ke paviliun Wang Tian. Ekspresinya bisa dibilang cukup rumit, karena ada kegembiraan, keterkejutan dan juga perubahan selama bertahun-tahun. Dia melihat reinkarnasi Yunandi Xie, Adam Suzaku, 9 kaisar dari keluarga Suzaku. Wajah itu, bahkan setelah 100 tahun, masih sangat jelas. Segel itu masih ada di jiwanya dan entah berapa lama waktu berlalu, tidak akan pernah terhapus. Saudara seperjuangannya. Harley tidak pernah menyangka bahwa reinkarnasi terakhir di bintang Suzaku sebenarnya adalah Yunandi Xie dan dia tidak pernah menyangka bahwa reinkarnasi Yunandi Xie adalah pejuang kebanggaan keluarga Suzaku di masa lalu. Harley, kamu harus menang. Tiba-tiba, raungan histeris bergema di telinga Harley. Itu adalah pertempuran terakhir dinasti Dacu. Ini adalah harapan terakhir Yunandi Xie dan yang lainnya sebelum kematian mereka. Berharap bahwa dia akan membayar kembali utang darah sebanyak 90 juta jiwa heroik dinasti Dacu. Harley menang, membantai Kaisar Agung Iblis Langit, memenuhi amanah mereka, memulihkan utang darah untuk 90 juta jiwa kepahlawanan dinasti Dacu dan tidak mengecewakan orang-orang. Namun adegan tragis Yunandi Xie dan yang lain masih teringat dengan jelas di kepalanya. Pada saat ini, ekspresi rumit Harley berubah menjadi air mata kristal, memenuhi matanya. 100 tahun perubahan, ketika bertemu dengan Yunandi Xie lagi, membuatnya ingin menangis karena merasa senang. Master Suci. Setelah lama terdiam, Manda memanggil Harley dengan ragu. Aku menemukannya. Harley tersenyum dengan air mata. Apa? Apa yang kamu temukan? Manda menatap Harley dengan curiga. Orang yang bereinkarnasi. Harley mengangkat tangannya, menunjuk ke orang yang bereinkarnasi yang sudah duduk melalui jendela. Dia, 9 kaisar dari keluarga Suzaku. Jenius dari tiada taraf yang kemungkinan besar akan melampaui para pendahulu kita. Dia adalah reinkarnasi dari seorang murid dari Sekte Heng Yue dinasti Dacu. Saudara baik aku, Yunandi Xie, orang yang bereinkarnasi. Manda tercengang dan setelah 2 atau 3 detik, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat orang yang bereinkarnasi dengan ekspresi heran. Kakak Kaisar 9 adalah reinkarnasi Yunandi Xie. Manda merasa pusing. Ini adalah akhir yang tidak pernah dia pikirkan. 9 kaisar yang paling dia hormati adalah reinkarnasi dinasti Dacu. Meskipun dia belum pernah melihat Yunandi Xie di dinasti Dacu, namun dia pernah mendengar namanya lebih dari sekali.
Saudara baik Master Suci Istana Surgawi dan berasal dari sekte yang sama dengan Harley Ye serta juga merupakan jenius yang langka. Semakin Manda melihatnya, semakin indah ekspresinya. Kejutan yang tiba-tiba membuatnya lengah. Master Suci, aku akan memanggil kakak 9 kaisar ke sini. Setelah kaget, Manda buru-buru menatap Harley Ye. Tidak perlu. Harley Ye tersenyum. Pemilihan Master Pemurnian Pil akan segera dimulai. Jadi tidak perlu terburu-buru. Karena kamu tahu Adam Susaku adalah reinkarnasi Yunandi Xie. Itu sudah cukup dan dia tidak akan bertarung sendirian di masa depan. Masih ada aku. Manda mengangguk dengan keras. Hasil sekarang ini adalah yang terbaik. Dengan ada hubungan reinkarnasi Yunandi Xie, Harley Ye pasti akan membantu sepenuh tenaga. Ditambah dengan ada Harley Ye, dia tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Master Pemurnian Pil yang ikut seleksi, mohon berbaris. Saat keduanya berbincang, suara halus Liam Yue datang dari bawah. Segera, hampir 10.000 orang melangkah ke atas panggung dan berbagai bunga ilahi terpancar ke segala arah. Beberapa di antaranya menakjubkan. Melihat adegan ini, Harley Ye menghela napas dalam hati. Memikirkan betapa langkanya seorang Master Permunian Pil di dinasti Dacu, di mana menjadi barang rebutan oleh kekuatan-kekuatan tinggi. Tetapi di bintang Suzaku ini, jumlah mereka sangatlah banyak. Berpikir dalam hati, Harley Ye juga turun dan berjalan naik ke atas panggung. Penampilannya kembali menarik perhatian banyak orang. Baik Master Pemurnian Pil maupun penonton kultivator yang datang menonton. Semuanya menunjuk Harley Ye. Karena dia berjalan berdampingan dengan Tuan Putri Ziling, Liam Yue. Dia adalah Harley Ye. Di kursi tinggi, Yeno Yue melirik Harley Ye. Menjawab kakak seperguruan. Iya itu dia. Liam Yue mengangguk cepat. Meskipun dia sangat tidak senang dengan sikap Yeno Yue, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Melainkan tetap bersikap hormat setiap saat. Mereka sama-sama murid Yue. Tapi Yeno Yue jauh lebih kuat darinya karena dia bergabung ratusan tahun sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar dia adalah pewaris Yue. Namun, tidak mungkin Liam Yue berdiam diri. Dia beberapa ratus tahun lebih muda dari Yeno Yue. Di usia muda seperti itu, dia tidak akan tunduk pada orang lain. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk merebut api sejati Harley Ye dan mencari masalah dengan keluargamu. Itu semua hanya agar Yue bisa memandangnya lebih tinggi. 80% adalah pemuda yang tidak berguna. Lemno Yue tersenyum tipis. Aku tidak tahu trik apa yang dia gunakan hingga membuat Tuan Putri Ziling menatapnya. Hanya bisa memainkan trik orang yang tidak berguna. Simon Yue berbicara dengan santai. Apakah dia berpikir dengan mendapatkan Ziling, maka dia dapat lolos? Naif. Sancho Yue tampak menghina dan kasar. Aku akan mengalahkannya di ronde pertama. Agar tidak merusak pemandangan. Timo Yue melirik Harley Ye, lalu menutup matanya lagi. Kakak seperguruan sekalian harap jangan khawatir. Aku sudah memikirkan caranya sejak awal. Liam Yue berkata dengan tergesa-gesa. Masih terlihat hormat di permukaan, tetapi menggertakkan giginya di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat Yeno Yue dan yang lainnya, dia memiliki keinginan untuk membunuh Harley Ye. Dibandingkan dengan mereka berenam, Yunandi Xie yang bereinkarnasi tampak jauh lebih tenang. Ketika membisikkan nama Harley Ye, kadang-kadang akan ada cahaya yang muncul di matanya yang dalam. Entah kenapa, dia merasa seperti pernah melihat Harley Ye di suatu tempat, tapi dia tidak bisa menemukan jejak di ingatannya.
Tidak mudah dengan bisa berjalan berdampingan bersama Ziling. Setelah mengumpulkan pikirannya, reinkarnasi Yunandi Sie tersenyum sedikit. Ketika tersenyum, seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya dan ekspresi menjadi pucat. Seketika auranya mengalami penurunan. Wajahnya semakin terlihat seperti orang sakit dan yang terpenting adalah basis kultivasinya turun lagi di depan umum. Turun ke alam langit semu surga keempat. Melihat ini, Yeno Yue, Liam Yue dan yang lain tersenyum main-main dan cahaya ganas melintas di mata mereka. Para penonton itu menghela napas. Diam-diam mengatakan bahwa 9 kaisar keluarga Suzaku benar-benar sudah tidak dapat selamatkan. Di panggung, ketika Harley Ye melihat reinkarnasi Yunandi Sie mengalami penurunan, alisnya tiba-tiba berkerut. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihat kondisi Yunandi Sie saat ini, di mana kekuatan Dao miliknya masih dihancurkan oleh kekuatan tirani dan misterius. Jika bukan karena latar belakang Yunandi Sie yang dalam, sepertinya dia tidak akan bisa menekannya. Aku akan menyelamatkanmu. Tanpa sadar, bibir Harley Ye bergerak sedikit. Tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Tapi ditangkap oleh reinkarnasi Yunandi Sie. Reinkarnasi Yunandi Sie dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya dan alisnya juga sedikit berkerut. Dia cukup yakin bahwa apa yang dikatakan Harley Ye adalah untuknya. Tetapi dia tidak tahu mengapa Harley Ye berkata kepadanya seperti itu. Melainkan hanya tahu bahwa Harley Ye memberinya perasaan yang sangat akrab. Dalam hidup ini, aku akan melindungi kamu. Sama seperti 90 juta jiwa heroik di dinasti Dacu yang melindungi aku 100 tahun yang lalu. Bahkan jika aku mati, aku juga akan berjalan di atas darah. Melihat Yunandi Sie, mata Harley Ye menjadi lebih yakin dari sebelumnya. Bersambung. Bab 1121. Melakukan sesuatu dengan terang-terangan. Sunyi. Ketika Harley Ye dan reinkarnasi Yunandi Sie saling memandang, suara halus Liam Yue terdengar. Dalam sekejap, paviliun Wangtian yang besar menjadi sangat sunyi. Liam Yue bangkit. Matanya yang tajam melirik ke bawah. Matanya tertuju pada Harley Ye selama beberapa detik. Kemudian dia berkata, "Kalian semua pergi ke panggung batu. Di atasnya ada gulungan obat mujarab yang berisi pil obat yang harus dimurnikan. 5.000 orang pertama yang berhasil membuat pil obat tersebut dalam waktu 2 jam dianggap lolos. Pemilihan master pemurnian pil segera dimulai." Segera setelah Liam Yue selesai berbicara, dia melihat hampir 10.000 master pemurnian pil dengan tergesa-gesa membuka gulungan alkimia karena waktu dan jumlah peserta dibatasi. Pemilihan master pemurnian pil kota Youdu dibagi menjadi 3 ronde. Ronde pertama membuat pil obat 4 pola. Ronde kedua membuat pil obat 5 pola. Lalu ronde ketiga secara alami adalah membuat pil obat 6 pola. Tapi selama bertahun-tahun di kota Youdu, sangat sedikit orang menemukan master pemurnian pil yang dapat membuat pil obat 6 pola. Namun, keluarga Suzaku masih sangat manusiawi. Master pemurnian pil yang dapat mencapai putaran ketiga alkimia. Bahkan jika dia tidak dapat membuat pil obat 6 pola, sebagian besar dari mereka juga akan diloloskan. Karena tingkat kesulitan pembuatan pil obat 6 pola terlalu tinggi. Di panggung awan, Harley Ye juga mengibaskan lengan bajunya dan membuka gulungan pil. Lalu melirik nama pil obat, yaitu pil yang disebut pil suanya. Namun, setelah dia melirik resep pil metode pemurnian pil suanya, dia sedikit mengernyit. Meskipun dia belum pernah memurnikan pil suanya, dia bisa melihatnya sekilas keanehan akan resep pil suanya.
Ingin menjebak aku. Ada seringai samar di sudut mulut Harley Ye dan pandangan samar pada Liam Yue di kursi tinggi. Ketika Harley Ye mencibir, panggung awan pemurnian pil telah menyalakan berbagai jenis bara api. Ada api sejati dan juga api bumi. Tetapi kebanyakan adalah api bumi yang berwarna-warni. Seperti bunga berwarna-warni, yang membuat mata penonton menjadi cerah. Harley Ye bergerak, mengorbankan api spiritual. Cahaya keemasan terang dan sangat panas. Api sejati berwarna emas. Tidak hanya kerumunan penonton, tetapi juga Yeno Yue, Lemno Yue, Timo Yue dan mereka semua duduk tegak. Karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat api sejati yang seperti itu. Melihat ke arah Liam Yue lagi. Meskipun dia sudah pernah melihat api sejati Harley Ye, tapi untuk waktu yang lama, matanya masih bersinar terang. 6 dari mereka menyentuh dagu mereka dan menatap dengan mata berapi-api. Masing-masing dari mereka juga sedang diam-diam berpikir tentang bagaimana untuk mengambil api sejati Harley Ye. Kemudian memberikannya kepada sang guru, Kuyue, bara api emas. Di kursi tinggi, Yunandi Xie yang bereinkarnasi juga sedikit menyipitkan matanya dan ada sinar yang sangat dalam di matanya. Di tempat kejadian, karena munculnya api spiritual berwarna emas, nyala bara api yang berwarna-warni lainnya pun kehilangan pesonanya dan sebagian besar mata Master Pemurnian Pil menyapu Harley Ye. Juga ada kilatan di matanya. Untuk sementara, suasana di Paviliun Wangtian menjadi luar biasa panas dan perhatian semua orang terfokus pada Harley Ye. Terhadap hal ini, Harley Ye langsung mengabaikannya dan mengendalikan bara api dengan mudah dan rumput spiritual juga dimasukkan ke dalam tungku pembuatan pil secara tertib dan teknik pemurnian pilnya jauh lebih terampil dari yang dibayangkan semua orang. Yang membuat Liam Yue dan yang lainnya terkejut karena saat mereka seusia Harley Ye, mereka jauh lebih buruk dari Harley Ye. Master Suci adalah Dewa Pil. Di kamar pribadi di lantai 3, Manda terpesona. Dulu, pertarungan dinasti Dacu melawan kota Danceng bisa dianggap sebagai sebuah legenda. Karena pada saat itulah Harley Ye dinobatkan sebagai Dewa Pil. Yang mengejutkan dinasti Dacu. Saat itu dia hanya murid kecil. Dia tidak punya kesempatan untuk menonton sama sekali. Sekarang pemilihan Master Pemurnian Pil kota Youdu jauh lebih besar dibanding kota Danceng di masa lampau dan akhirnya dia bisa melihat langsung kemampuan mendominasi Harley Ye. Ziling. Dia tidak sederhana. Sambil menonton, reinkarnasi Yunandi Xie mengirim transmisi suara. Tentu saja, Manda tersenyum manis. Jarang melihatmu tersenyum. Jangan-jangan Harley Ye adalah kekasihmu. Yunandi Xie menatap kamar pribadi di lantai 3 dengan senyum hangat. Kakak Kaisar 9. Jangan bercanda. Manda tersenyum. Setelah pemilihan Master Pemurnian Pil, dia akan memberimu kejutan. Oh, biarkan aku menyembunyikannya terlebih dahulu. Manda mengedipkan mata indahnya pada Yunandi Xie yang bereinkarnasi. Jangan sampai kamu menangis kejar pada saat itu. Menangis kejar. Yunandi Xie tercengang dan bingung. Persetan. Cepat sekali. Saat kedua suara itu ditransmisikan, ada gelombang pasang kejutan dari Paviliun Wangtian, mengarahkan mata semua orang ke arah Harley Ye. Karena Harley Ye yang pertama kali meramu pil obat. Bagaimana mungkin? Semua Master Pemurnian Pil tampak terkejut. Karena kurang dari setengah jam dia berhasil membuat pil obat. Aku meremehkannya. Yeno Yue dan yang lainnya menyipitkan matanya. Liam Yue, apa yang kamu lakukan? Timo Yue mendengus dingin dan melirik Liam Yue dengan dingin. Liam Yue terdiam. Dia jelas-jelas memberikan Harley Ye resep pil yang salah.
di mana Master Pemurnian Pil peringkat ke-6 juga akan sulit untuk memecahkannya. Tapi Harley berhasil memecahkannya dan juga berhasil meramu pil obat dalam waktu yang begitu singkat. Ini jauh di luar dugaannya. Bahkan jika itu dia tidak mungkin untuk mempraktekkannya begitu cepat. Luar biasa. Para penonton menghela nafas dan berdecak kagum ke seluruh paviliun Wang Tian. Mudah sekali. Kenapa terlihat seperti sedang bermain-main? Aku tidak menyangka pria itu begitu hebat. Aku benar-benar buta. Di kerumunan, Pigu menggaruk kepalanya dengan keras. Kemampuan Harley jauh melebihi harapannya. Selama diskusi, Harley sudah menjentikkan pil Suan yang ungu ke arah Liang Yue dan yang lainnya. Lalu mengibaskan jubahnya dan berjalan dengan sangat gagah untuk turun dari panggung awan. Sebelum turun, dia menatap Liang Yue dan orang lain dengan tatapan provokasi. Gaya berperilaku Harley hari ini telah banyak berubah. Dia selalu berusaha menyembunyikan kekuatannya serapat mungkin. Tetapi kali ini dia menunjukkannya. Tentu saja ada alasan dengan melakukan ini. Mengetahui bahwa Adam Suzaku adalah Yunandi Xie, dia tidak akan duduk diam dan apa yang akan dia lakukan berikutnya harus semakin terang-terangan semakin baik. Untuk menarik perhatian Liang Yue dan yang lainnya. Untuk mengalihkan perhatian mereka dan mengurangi tekanan pada reinkarnasi Yunandi Xie. Fakta membuktikan bahwa strateginya masih sangat efektif. Di kursi tinggi, Liang Yue yang mengambil alih pil Suanya memiliki ekspresi suram. Tidak hanya wajah Liang Yue, tapi Yeno Yue dan yang lainnya juga terlihat muram. Tatapan provokatif Harley itu jelas sedang menyatakan perang. Mereka yang selama ini dihormati, bagaimana mungkin pernah mengalami hal seperti itu? Itu dia. Reinkarnasi Yunandi Xie menarik napas dalam-dalam. Sangat mengagumi Harley dan telah memutuskan untuk melapor kepada keluarga untuk mengolah Harley dengan baik untuk bertarung melawan Kuyue dan yang lainnya di masa depan. Inilah tujuan Yunandi Xie dalam memimpin pemilihan Master Pemurnian Pil kali ini, yaitu untuk merekrut Master Pemurnian Pil untuk keluarganya. Di sini, Harley telah kembali ke kamar pribadi. Melihat ini, Manda bergegas maju, seperti pelayan kecil yang berperilaku baik, memijat bahunya dan memukul punggungnya untuk Harley. Untung saja kamar pribadinya tertutup dan terisolasi dari mata-mata luar. Jika ini dilihat oleh orang-orang di bawah, mereka semua pasti akan tercengang karena putri dari keluarga Suzaku yang bermartabat sedang memijat bahu seorang level langit. Yang pasti akan membuat seluruh paviliun Wang Tian meledak. Manda, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Harley tersenyum. Di sini, aku bukan Master Suci Istana Surgawi. Aku suka melakukannya. Manda tersenyum manis. Terserah kamu. Harley tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Kamu adalah putri bangsawan dari keluarga Suzaku. Kamu pasti tahu rahasia yang tidak bisa dilihat orang luar. Tapi aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Gunung Kunlun. Gunung Kunlun. Manda menggaruk kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan Langit Daluo? Aku tidak tahu. Langit 9 Huang dan Kuil Dewa. Aku tidak tahu. Dinasti Daxia. Aku tidak tahu. Dewa Pedang Surgawi. Pedang Nonsense. Aku tidak tahu. Bahkan kamu saja tidak mengetahuinya. Harley mengerutkan kening. Master Suci, kamu mungkin tidak tahu domain puluhan ribu surgawi. Manda berkata, domain puluhan ribu surgawi jauh lebih besar dari yang kita duga. Ada hampir 10.000 planet. Planet purba yang tak terhitung jumlahnya. Warisan yang tak terhitung jumlahnya. Yang kamu sebutkan Tasi seharusnya jauh dari bintang Suzaku. Jauh dari yang bisa dipahami orang biasa.
Sedangkan mengenai Dewa Pedang Surgawi, Manda benar-benar tidak pernah mendengarnya. Tapi bila mendengar nama ini, sepertinya adalah seseorang yang tiada taraf. Ini benar-benar rumit. Harley mengerutkan kening. Jika dia tidak dapat menemukannya, akan sulit untuk menyelamatkan dinasti Dacu. Master Suci, jangan khawatir. Manda terus meremas bahunya dan memukul punggungnya. Aku tidak tahu. Bukan berarti leluhur tidak tahu. Beliau adalah alam suci semu dan pengetahuannya lebih luas dariku. Jadi dia mungkin tahu beberapa rahasia. Bila begitu, tolong kamu bantu aku untuk menyampaikannya. Serahkan padaku. Manda tersenyum manis. Dia sangat senang bisa melakukan sesuatu untuk Harley. Bersambung.